Saya tambahin sedikit, Ci Anita dari rumah yang dulu roboh sekarang berhasil beli rumah cash ya, bertahap 6 bulan seharga 4 miliar. Jadi itu benar-benar yang nggak bisa dibayarkan dengan apapun ya teman-teman ya. Kalau kita ngajak seseorang, apalagi saudara yang dulunya bukan siapa-siapa, bisa sukses di IFC. Oke, sore ini temanya kata PNS wake up ya. Jadi saya akan sharing kisah perjalanan saya yang pahit-pahitnya aja, ya. Jadi supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman juga merasakan bahwa seorang Busido pun perjalanannya nggak mudah, ya. Saya join IFC tahun 2018 bulan Agustus, dikenalin sama upline saya yang luar biasa, Ko Budi Darwin. Ko Budi Darwin adalah orang yang kelima teman-teman yang kenalin saya di bisnis IFC. Sebelumnya sudah ada, ya. Yang pertama adalah Jem, mungkin kenal ya, sebagian kenal. Tapi saya merasa paling nyaman dengan Ko Budi. Makanya saya pilih Ko Budi, karena Ko Budi apa teman-teman? Nggak sekedar presentasi produk, tapi dia jual diri dia. Bahwa saya yakin kalau ikut beliau saya pasti sukses. Ya, thank you Ko Budi. Jadi perjalanan saya di IFC nggak mudah teman-teman ya. Dimulai dari awal saya prospek teman saudara nggak ada yang mau. Kenapa? Masih belum yakin ya. Saya jelasin AFC, dia bilang apa nih? Asian Football Club ya katanya. Waduh, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Beda dengan sekarang. Kita presentasi produk pun sama. Ya, saya bilang ini adalah terapi selaput ikan salmon. Dia bilang mending beli di Sushi Tei aja telur salmon sama aja. Waduh, pusing ya. Ini gimana nih Ko Budi? Udah, kita ciptakan rasa ketakutan aja, kita beli yang namanya alat kuantum. Ya, itu awal-awal perjalanan saya teman-teman ya. Saya beli alat kuantum, ciptakan rasa ketakutan. Mulai jadi dokter-dokteran ya. Saya bilang Ko Budi kita bagi tugas, saya yang presentasi, Ko Budi yang tes kesehatan. Karena muka saya baby face nggak cocok jadi dokter. Ko Budi kan ke bapak-bapakan ya, jadi lebih cocok. Jadi kita kerjasama teman-teman ya. Tes. Wah Pak, ini merah semua nih. Kita ada solusi. Solusinya apa nih? Salmon ovary peptide 100 plus, SOP 100 plus. Oke, karena takut dibeli, ya. Dan itu berhasil teman-teman. Bisnis network marketing adalah duplikasi ya. Kita duplikasi ke tim, semua beli alat itu, sampai di Tokopedia kosong. Ya, semua jadi dokter. Ya, puncaknya saya kepik sama Ko Budi Darwin, presentasi orang-orang kaya semua ya. Di tempat om saya beli. Om saya bilang udah undang teman-teman saya masakin. Kita datang, kita presentasi di sana, closing teman-teman ya. Kenapa? Karena kita kasih makan plus minum wine. Terus dicek semua merah. Setengah tiang saya bilang udah terapinya harus 12 box. Oke, keluar kartu kredit, gesek semua diamond. Ya. Saya ingat satu hari waktu itu sampai 6-7 diamond. Euforia ya, happy ya teman-teman. Karena saking happy-nya saya bilang oke, saya putusin, saya resign dari kerjaan saya yang saya kerja 25 tahun. Udah, ini jalan kendaraan yang tepat, saya mau fokus di sini. Ya, begitu resign teman-teman apa yang terjadi? Badai puting beliung datang. Barang kosong 3 bulan. Waduh. Saya bilang udah resign, stres saya. Waduh, gimana solusinya nih? Ya, cacian, makian semua datang. Ya, 3 bulan berjalan, datang barang dikirim ada yang telat. Sama teman-teman, semua marah-marah. Handphone saya 24 jam bunyi terus. Termasuk Pak Ames juga, maaf Pak, sempat dimaki-maki dolen saya juga. Dikatain penipu lah segala macam. Itu semua kita alamin teman-teman. Ya, bahkan GM kita yang luar biasa masuk UGD juga karena stres. Ya, itu perjalanan nggak mudah teman-teman. Karena saya udah berhasil pakai itu, oke. Saya ngajak Ko Budi, yuk kita roadshow ke Surabaya sama teman saya Daniel Robert Kim ya. Kita roadshow gagal. Ya, saya buka waktu itu di mall, saya lupa namanya. Nongkrong di Kopi O, teman-teman, kita posting, undang-undang downline, yang datang cuma 2 orang. Padahal nongkrong dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya, itu saya alamin. Datang lagi,
kosong lagi, nggak ada yang datang. Sampai akhirnya datang yang ketiga, lumayan berhasil ya. Ketemulah Basuki waktu itu ya. Ketemu Basuki, mulai jalan teman-teman. Ya, kita nongkrong di satu kopi waktu itu di Max Cafe kalau nggak salah ya. Nongkrong di situ teman-teman, yang datang banyak banget. Satu Max Cafe itu orang AFC semua. Sampai saya nggak tahu nih saya presentasi ini dolen saya apa enggak. Karena saya juga ngundang, Kim ngundang, Pak Budi ngundang. Ya, saya sampai samperin Kim, bro, ini kita prospek siapa nih? Gua juga nggak tahu, udah prospek aja udah. Nanti pada saat input nih ketahuan. Ya, kita prospek teman-teman itu 3 hari, dari pagi sampai malam. Sampai akhirnya di hari keempat kita nggak bisa ngomong semua, habis suaranya. Ya, begitu di input teman-teman, zong, ternyata bukan dolen saya semua. Itu timnya Kobudi semua. Nah, ada cerita juga di balik Basuki teman-teman ya. Ternyata si Kim ini kenal dengan Basuki. Pada saat dia prospek, bro, gue mau tawarin satu peluang bisnis. Lo di mana? Gue di sini lah. Gue juga di sini. Di mana? Di Kopi sama. Gue lagi diterangin Ardian nih. Iya katanya. Telat 1 hari aja teman-teman. Jadi quote dari saya, kalau teman-teman mau prospek, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau pada saat itu Basuki masuk Kim, Kobudi nggak Busido. Ya, peta orang berubah. Ya, oke, gagal di Surabaya. Kita berangkat lagi ke Madura, bikin LOP. Ya, saya sama Kim waktu itu Kobudi nggak ikut. Komit 100 orang, oke, kita booking tempat 100 orang. Acara jam 2 tank teman-teman, nggak ada yang datang. Wah, udah stres kan. 2:10, akhirnya datang, yang datang hanya 13 orang. Kita baru bangga mau foto, ini gimana ruangan kosong nih. Mau foto nggak keren banget kan. Dan puji Tuhan dari 13 orang itu teman-teman, nggak ada yang join satupun. Ya, waduh stres. Pada saat itu juga saya ninggalin barang waktu itu. Karena waktu saya prospek dia bilang, oke, saya mau, tapi nunggu dana masuk. Saya pegang barang, daripada saya bawa pulang, mending titipin kan. Udah, ini pegang dulu. Apa yang terjadi teman-teman? Barangnya hilang beserta orangnya. Kemakan saya 20 juta. Gagal lagi. Ya, balik. Udah, kita ke Banyuwangi. Ada prospek, berangkat lagi Banyuwangi. Ya, waktu itu nggak ada waktu lagi, saya harus PP dari Surabaya. Perjalanan 6 jam. Berangkat subuh sampai sana sore, table talk 10 orang. Ya, bisa table talk sampai jam 10 malam, balik lagi Surabaya, nyampainya subuh. Closing enggak juga teman-teman. Ya, jadi perjalanan saya benar-benar kalau boleh dikatakan sedih juga. Tapi apa yang bikin saya bertahan teman-teman? Seperti kata Pak Enes ya, saya punya impian besar di sini. Ya, sekarang banyak leader-leader yang omsetnya turun, bener ya? Benar kata Pak Enes teman-teman, kita jangan berpikir negatif. Ya, jangan terus telepon, komplain, mengeluh, menyalahkan sana sini keadaan terus. Toh banyak juga tim yang berkembang. Ya, tim saya Semarang, mungkin kalau ada IG saya, AFC Sultan ya. 1 hari kemarin closing 2 diamond, 18 ruby. Ternyata ada juga loh ya, tim yang lagi berkembang pesat. Ya, termasuk tadi aku Pak Enes ngomong ya, timnya Kobudi Darwin ya. Berapa bulan jadi samurai? 3 bulan ya. 4 bulan, luar biasa. Tepuk tangan. Artinya apa teman-teman? Banyak juga yang berhasil di AFC dengan kondisi sekarang. Ya, apa yang saya alamin mungkin teman-teman juga alamin sekarang. Saya cuma mau bilang teman-teman berada di jalan yang tepat. Ya, artinya itu perjalanan menuju Busido. Amin. Nggak ada yang susah teman-teman ya, semua tergantung tergantung diri kita semua. Kalau kita berpikir positif, jalan pasti ada. Negatif. Ya, di AFC teman-teman tidak ada tuntutan apa-apa. Modal, saya bilang ini bukan modal ya. Kenapa? Karena pembelian produk. Karyawan kita juga nggak dituntut bayar karyawan. Operasional juga enggak. Stok barang juga enggak.
Cuman satu aja yang dituntut teman. Apa? Perjuangan aja. Kalau teman-teman sudah nggak dituntut apa-apa, berjuang juga nggak mau, repot. Ya, berjuang aja teman-teman. Jadikan AFC kendaraan yang tepat untuk kita semua. Sebentar. Sesek. Untuk capai semua impian kita. Ya teman-teman ya. Saya juga backgroundnya tadi yang Cenita bilang, kita bukan dari keluarga mampu, enggak, keluarga mampu. Ya, sebelum di IFC background saya adalah sales selama 25 tahun. Cuman saya baru sadar selama 25 tahun saya kerja keras hanya untuk bangun impian orang lain aja. Ya, makanya begitu kenal konsep network marketing, ternyata dengan konsep ini teman-teman kita bangun impian kita sendiri. Setuju? Oke ya. Jadi di bisnis AFC teman-teman, nggak ada bisnis apapun yang grafiknya naik terus. Ya, pasti ada naik turun. Seperti saham ya, Bitcoin, kripto yang naik turun. Ya, robot. Artinya apa teman-teman? Ya udah, kita hadapin aja. Ya. Ada kalanya turun, ada kalanya naik. Tadi Pak Enes sudah bilang bahwa stok terjadi penumpukan, itu juga efek juga. Ya. Apapun yang terjadi tetap berjuang ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih.